Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang pergi penjual kelapa, hujan lebat di sore hari. Selamat pagi saya menyapa kepada teman-teman di mana saja. Halo semua, perkenalkan nama saya Fahri Atan Yusuf. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah yang sangat menarik dan memotivasi. Jadi buka lebar telinga kalian, dengarkan yang saya katakan dan silahkan mendengarkan. Revolusi di piring raka. Di sebuah desa kecil, dikelilingi sawah hijau dan angin sepoi-sepoi, hiduplah seorang anak kecil yang bernama Raka. Ia adalah anak yang sangat ceria dan suka bermain. Namun ada satu hal yang membuat sang ibu khawatir. Raka tidak pernah mengambil lebih dari 2 sendok makan sayur dan buah yang ada di piringnya. Bahkan seringkali ia tidak melirik sumber makanan tersebut. Saya Raka dari kelas 5. Sayur dan buah tidak kusuka, karena jajan lebih menggoda, tubuh pun lemas tidak berdaya. Sampai suatu hari, di saat kabut tipis masih menyelimuti hamparan sawah, dari balik dapur kayu rumahnya, aroma nasi hangat, tumis bayam, dan melon yang masih segar perlahan menguat. Tapi Raka malah mencomot jajan dan berkata, "Aku gak mau makan ini, Bu. Rasanya pahit. Bah, melonnya juga lembek." Selain itu, memang sudah rahasia umum kalau Raka suka membeli jajanan gorengan dan minuman bersoda di warung depan sekolah. Hari ini saja ia telah membeli mie telur, basreng, dan cireng. Ia tak akan berhenti membeli jajanan serupa kalau uangnya belum terkuras habis. Awalnya memang tak ada yang aneh sih. Tapi lama-kelamaan tubuh Raka jadi mudah lelah, sering mengantuk di kelas, dan wajahnya terlihat pucat. Sampai suatu hari, pada saat upacara bendera, mata Raka mulai berkunang-kunang. Tubuhnya tidak seimbang dan tubuhnya ambruk. Bu guru langsung lari barisan depan. "Cepat, bawa dia ke UKS." Kawan-kawan yang siaga tergabung dalam PMR sontak membawanya. Setelah sadar, Bu guru meminta Raka untuk berkemas pulang. Ibu dengan cekatan langsung menjemput Raka dan membawanya ke puskesmas. Sesampainya di sana, dokter berkata, "Raka, apakah kamu sering merasa tidak fokus di kelas?" Raka mengangguk dengan lesu. "Apakah kamu juga sering merasa mengantuk di kelas?" Lagi-lagi Raka mengangguk. Dokter menatap Raka dan ibu secara bergantian. "Bu, sepertinya Raka kekurangan zat besi dan vitamin. Tubuhnya yang lemas dan kurangnya konsentrasi dalam kelas. Kemungkinan karena kekurangan asupan makanan yang bergizi. Apalagi kalau perutnya masih diisi dengan makanan-makanan yang tidak sehat, seperti aci-acian dan saus yang mengandung rodamin B. Hal ini sangat tidak baik untuk kesehatan, apalagi kalau dikonsumsi dalam jangka yang panjang. Bukan hanya lambungnya saja yang bermasalah, namun juga hati dan ginjalnya. Maka dari itu, haruslah dibiasakan makan makanan yang bergizi." Raka terbelalak. Ia merasa dokter bak cenayang yang tahu kebiasaannya. Raka dan ibu mendengarkan dokter dengan seksama. Malamnya Raka termenung di ranjang. Ia merasa sedih dan takut karena telah menyakiti dirinya sendiri dan membuat sang ibu khawatir. Raka merasa bahwa ia harus berubah.
Dan mulai sejak itu, ia bertekad untuk merubah pola hidupnya. Aku harus sehat. Aku harus bisa membanggakan ibuku. Aku harus berumur panjang. Esok paginya, di meja makan, Raka tersenyum dan berkata pada ibunya, "Bu, hari ini aku mau nambah bayam ya." Ibu langsung mengiyakan dengan senang. Dan mulai hari itu pun, Raka membawa bekal sendiri ke sekolah. Isinya ada nasi, sayur bayam, dan potongan buah naga. Dan lagu ini pun menjadi lagu kesukaannya sejak saat itu. 4 sehat, 5 sempurna. Apakah itu? Cobalah terka. Pertama nasi, kedua sayur, ketiga lauk, keempat buah. Tambah 1, minumlah susu, agar badanmu sehat selalu. Nah, itu dia cerita Raka. Semoga dengan cerita ini kita bisa mengikuti jejak Raka ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.